word classification. Untuk word classification ini pasti teman-teman udah terbiasa sih dari bentuk-bentuk yang ada di sini. Classi Classification. Oke. Nah, untuk bentuknya sendiri pasti teman-teman udah tahu ya. Kayak kita akan cari garis besar yang akan kita review dari bentuk seperti kelas kata noun. Terus ada lagi itu tuh untuk kelas kata verb. Ada lagi yang masuknya sama adjektif. Terus ada juga itu tuh yang masuk ke adverb. Pronoun juga masuk di sini. Terus ada lagi itu tuh untuk yang masuk ke bentuk seperti preposisi, sama ada juga itu tuh untuk ke determiner. Tapi kita akan refresh dulu untuk masing-masing kelas kata ini seperti apa. Karena nanti di belakang waktu kita ngerjain tipe soal yang kayak filling the blank, otomatis kan kita juga harus menaruh perhatian lebih ya. Jadi itu mereka-mereka ini harusnya dibutuhkan dalam bentuk kelas kata adjektif kah? Atau noun singular atau pronoun atau mungkin singular atau plural. Nah, bentuknya itu tuh dia sangat beragam. Kalau kita mulai sama yang pertama dari kelas kata noun, noun ini merupakan kata benda. Nah, kata benda ini kan dia ada yang masuk sama countable noun, sama ada juga itu tuh untuk uncountable noun. Kalau untuk uncountable noun, biasanya dia lebih sering digunakan dalam bentuk yang singular. Cuma kalau untuk yang countable, kadang tuh ada yang dikelompokkan ke bentuk yang singular, sama ada lagi untuk ke bentuk yang plural. Sedangkan untuk verb utama, ini tuh dia macam-macam, tergantung dari tenses yang digunakan sama teman-teman ya. Pakai verb satu, 2, 3, verb ing, atau verb yang ada tambahan seperti s atau es di belakang. Nanti bakal menyesuaikan dari time channel apa yang pengen kita highlight dari ada yang ada di dalam kalimat itu. Terus untuk yang adjektif, adjektif yang ketiga ini dia merupakan kata sifat di mana tugas dari adjektif itu untuk memberikan penjelasan dari noun yang sedang kita bicarakan. Terus kalau untuk klasifikasinya tuh dia banyak banget ya teman-teman. Mungkin kita bisa ketemu adjektif yang tergolong dengan bentuk seperti temperature, size, material, atau mungkin bisa juga itu tuh kayak color, origin, itu kan yang macam-macam ya. Jadi yang tujuannya itu tuh memberikan sifat dari kelas kata noun ini. Terus untuk yang adverb, adverb itu dia masuknya untuk kata keterangan. Kata keterangan tuh dia macam-macam sih. Bisa aja berupa bentuk adverb of manner, terus ada lagi tuh kayak bentuk seperti time, place. Kita akan cek di sini ya. Kalau untuk yang pertama, kita bisa mulai dari adverb of manner. Terus ada lagi itu tuh kayak place, time. Ini merupakan tiga macam adverb yang paling sering kita temukan. Cuma kalau misalnya nih, teman-teman tuh ketemu sebuah referensi yang mengatakan seperti ini. Adverb tuh klasifikasinya cukup banyak. Coba sebutin 6, coba sebutin 5. Selain dari bentuk manner, place, sama time, biasanya kita pun juga bisa mendapatkan bentuk lain seperti frequency. Terus ada lagi itu tuh yang masuk seperti ke bentuk goal atau aim atau purpose. Namanya dia macam-macam di referensi yang beda-beda. Terus ada lagi tuh kita bisa ketemu kayak degree atau intensity. Kalau kita mulai sama yang pertama manner, manner ini tuh lebih ke bagaimana sebuah action bisa dilakukan. Termasuk kayak kita mengatakan kayak loudly, neatly, beautifully, atau mungkin rapidly. Sama ada lagi selain bentuk lily seperti itu, kadang tuh juga ada yang menggunakan bentuk preposisi. Misalkan I go to school by bus, atau mungkin on foot, by bicycle. Nah, bentuk seperti ini fokusnya kan lebih ke bagaimana sebuah kejadian atau sebuah action bisa dilakukan. Fokusnya ke situ. Terus kalau untuk place, place ini tuh dia berhubungan sama lokasi. Kita mau mengatakan seperti here, there, away, atau mungkin in the school, at home, atau mungkin in the library. Nah, ini kan dia jadinya kayak lokasi di mana kita nanti akan melakukan kegiatan barusan. Terus kalau untuk time, time ini juga akan menyesuaikan dari time channel apa yang digunakan sama teman-teman untuk di beberapa tenses yang bermacam-macam. Kalau misalkan kita mau menggunakan seperti past time ya, ini nih kita bisa menggunakan yesterday, 2 days ago, atau in 2000.
bentuknya itu tuh bisa kita pakai di situ. Terus kalau untuk yang lain pakai perfect ya kita pakai since atau for, bisa juga itu tuh pakai during. Misalkan kita mengatakan since 2000 kayak gini. Terus ini pun juga berlaku sama ketika teman-teman nanti tuh cek untuk ke tenses-tenses yang lainnya. Termasuk kayak kita mengatakan bentuk kayak now, right now. Atau bisa juga itu tuh kayak tomorrow. Ini kan juga masuk ke golongan barusan ya. Nah, untuk hasilnya frekuensi ini teman-teman. Frekuensi ini apabila teman-teman ketemu sebuah referensi yang mengatakan adverb tuh kan ada tiga nih. Coba sebutin. Kalau untuk yang tiga macam adverb biasanya tuh dipakai ini. Manner, place, sama time aja. Sehingga frekuensi bakal masuk sama golongan time. Cuma kalau teman-teman ketemu sebuah referensi yang mengatakan adverb ini tuh banyak banget. Coba sebutin 5, coba sebutin 6. Biasanya frekuensi itu dia bakal disendirikan. Intisarinya sama. Kita ngomongin masalah waktu. Tapi kayak frekuensi biasanya untuk time channel yang masuk ke golongan present simple. Semacam kita bilang usually, often, rarely, barely, seldom. Nah, nanti bakal masuk sama golongan barusan. Terus goal sama purpose. Ini tuh fokus ke tujuannya seperti apa. Jadi misalkan kita menggunakan to itu tuh diikuti sama verb satu, to infinitive. Misalkan kita mengatakan I study diligently to pass the exam. To plus verb satu. Cuma kalau misalkan kita ketemu itu tuh pakai for ini biasanya lebih sering kepakai dengan gerund. Misalkan for enjoying the scenery. Jadi tergantung dari apa nih disampaikan sama teman-teman untuk goal atau purpose itu tuh bakal menyesuaikan apakah mau dipakai to infinitive atau mungkin for diikuti sama gerund. Sedangkan yang bagian degree atau intensity biasanya itu tuh lebih ke seberapa sering sebuah kejadian ini terjadi, tapi lebih ke masalah seberapa intensnya sih teman-teman dibandingkan condong ke frekuensinya iya. Kalau untuk konsepnya kali ini, kadang tuh kita bisa mengatakan kayak dramatically, terus ada lagi itu tuh kayak exponentially, significantly. Kalau yang kecil, biasanya kita mengatakan kayak slightly, moderately, manually. Bentuknya itu tuh kayak seberapa intens sebuah kejadian ini terjadi. Lebih dalamnya lagi, nanti bakal kita pelajari di belakang pas kita latihan writing tas satu untuk memberikan laporan data. Ini untuk yang masuk ke kelas kata adverb. Kalau kita lanjutin ke bentuk perenan, ini kan intisarinya kayak kata ganti benda nih teman-teman. Jadi kita akan cari untuk yang difungsikan sebagai subjek, terus ada lagi sebagai objek, ada juga tuh yang possessive adjektif, possessive pronoun, sama ada juga tuh untuk yang ke refleksif pronoun. Kalau teman-teman cek tuh dia macam-macamnya kayak I, you, we, they, he, she, it. Tetapi ini aku ambil beberapa macam untuk melihat perubahan besarnya ya. Nah, untuk yang di bagian sini kita mungkin bisa ketemu bentuk seperti he, terus ada they, ada lagi you. Nah, untuk yang di fungsi objeknya kan kita bisa gunakan bentuk seperti him, ada them, ada you. Possessive adjektifnya kita bisa kasih his, their, your, possessive pronounnya his, theirs, yours, reflexive pronoun yang biasanya itu diarahkan kayak bla 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 sendiri. Nah, informasinya tuh bisa kita gunakan kayak bentuk himself, themselves, atau mungkin kita bilang yourself. Ini tuh tergantung kita mau menggunakan kamu atau mereka atau ke kalian. Jadi tergantung dari teman-teman mau gunakan bentuk yang jamak atau mungkin yang singular ya. Kalau misalkan singular kayak himself, ini kan dia jelas satu gitu ya. Nah, informasi di bagian sini, dia itu tuh bisa kita gunakan untuk yang satu orang. Makanya bilangnya sebagai self, yang singular. Cuma kalau untuk yang themselves, ini kan dia banyak ya orangnya tuh. Sehingga bisa kita jamakan seperti ini. Nah, kalau untuk arti yang yourself atau yourselves, ini tuh tergantung dari yang kita mau bicarakan. Apakah ke kamu, satu orang, atau mungkin ke kalian, banyak orang. Jadi bisa disesuaikan. Jadi kalau kita lihat dari perubahan peran macam-macamnya seperti apa, teman-teman bisa cek nih, dia itu tuh sedang difungsikan sebagai subjek kah, objek, atau mungkin dia itu tuh ada gandingannya sama fungsi-fungsi lain. Kalau preposisi
Teman-teman pasti udah tahu ini tuh bentuknya kayak in, on, at, between, in front of, across, behind, beside. Pasti teman-teman udah tahu ya bentuk yang preposisi. Terus kalau untuk yang determiner, biasanya tuh dia dikelompokkan dalam bentuk seperti artikel. Terus ada lagi tuh yang masuknya kayak quantifier. Ada juga itu tuh untuk yang pronoun. Tapi pronounnya ini tuh dia setara yang possessive adjective ya teman-teman. Jadi untuk golongan tipenya, kalaupun kita mau pakai di fungsi determiner ini, setara kayak kita mengatakan their, it's, her, terus ada lagi yang belum our, gini-gini. Nah, bentuknya itu tuh kita bisa golongkan, tapi yang positif, positif adjektif di bagian sini. Nggak boleh untuk yang aspek-aspek lain. Sedangkan kalau untuk yang quantifier ini kan kita ngomongin masalah jumlahnya ya. Sehingga mungkin ada beberapa tuh yang kita bisa temukan dalam bentuk angka kayak 10, sejuta, ada 5, atau mungkin bentuk-bentuk angka yang lain. Tetapi ini pun juga bisa kita golongkan untuk quantifier yang sejenis several. Terus ada lagi tuh kayak few. Bisa juga itu tuh majority of, minority of, some. Nah, ini nanti masuknya tuh juga ke golongan quantifier. Ngomongin jumlah ya. Dari noun-nya itu tuh dia ada berapa banyak. Terus kalau untuk yang artikel ini tuh kadang kita bisa ketemu bentuk macam the, atau mungkin an, macam-macam. Sehingga dari sini kita kan bisa lebih gampang ya untuk menganalisis ketika kita notice perubahan atau perbedaan antara satu bentuk ke bentuk yang lain, golongannya itu seperti apa. Ini untuk yang word classification. Terus kalau kita lihatin untuk ke golongan komponen bahasa. Kebetulan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan kita punya bentuk yang kurang lebih mirip nih teman-teman untuk perubahannya ya. Dari komponen bahasa yang artikelnya yang paling kecil, kita bisa mulai sama letter atau dari alfabet. Dari A, B, C, terakhirnya sampai Z. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama ya. Terus kalau misalkan kita ketemu kumpulan letter yang memiliki makna tertentu, nanti bisa dikatakan sebagai word. Misalkan kayak ini, ada kumpulan B, U, sama S. Ini kan berarti sebuah kendaraan yang nanti bisa menampung banyak orang. Mungkin belasan orang hingga puluhan orang untuk commute atau mobile dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu tuh maksudnya sama satu kata nih, B, U, S, plus. Tetapi kalau misalnya teman-teman cek dari kumpulan letter yang kayak gini, ini kan juga termasuk kumpulan letter nih. Tetapi karena tidak ada makna sama sekali, dia ini nggak bisa dikatakan ke bentuk word, nggak masuk di situ. Terus kalau word ketemu sama word, nanti bakal dinamakan sebagai phrase. Frase ini, dia tuh punya dua kelompok. Satunya untuk non-phrase, satunya lagi golongannya adalah verb phrase. Tergantung nih teman-teman tuh mau golongkan untuk yang fungsi condong ke kelas kata noun atau mungkin verb sesuai sama namanya ya. Kalau untuk yang non-phrase ini variasinya lumayan banyak sih teman-teman. Kadang tuh noun ketemu sama noun, adjective sama noun, quantifier sama noun, noun preposisi sama noun. Jadi secara kombinasi itu tuh dia banyak banget. Sebagai salah satu contohnya, kita bisa menemukan kayak gini. Several interesting novels. Untuk several, dia tuh punyanya quantifier, interesting ini kan punyanya adjektif ya. Terus untuk novels, dia adalah noun utama. Inti sari dari noun phrase, kita akan menjelaskan noun, tetapi diikuti sama beberapa penjelasan yang ada mungkin berupa quantifier, adjektif, atau adverb, dan seterusnya. Kombinasinya itu cukup banyak. Terus kalau untuk verb phrase, satunya jelas kita akan lebih fokus sama kelas kata verb utama. Tetapi nanti tuh kalau untuk kombinasi dia paling banyak ditemukan antara verb diikuti sama adverb. Atau bisa juga itu tuh verb utama yang diikuti sama preposisi. Sehingga di beberapa kasus tuh membentuk phrasal verb. Nanti beberapa contoh diantaranya dari phrasal verb ini. Mungkin kita bisa cek kayak sing loudly gitu ya. Ini dari verb utama diikuti sama tambahan effort. Ini untuk yang masuk ke race. Terus lebih kompleks lagi, kita ketemu bentuk seperti clause. Ada lagi itu tuh untuk yang berhubungan sama sentence. Intisannya clause sama sentence ini, dia tuh udah harus ada subjek utama plus diikuti verb utama. Entah nanti mau ada tambahan macam ini dikasih objek, dikasih adverb apapun tambahannya.
Sifatnya itu kayak optional teman-teman. Tapi yang paling penting kita tuh udah ada subjek utama, terus ada verb utama. Nah, kalau intisarinya sama, tapi kenapa nih kok dalam hal ini dibedain? Bukankah satu hal yang sama sekaligus? Karena antara klausa sama sentence, mereka tuh punya sedikit celah perbedaan. Sebagai contoh bisa kita cek ke bentuk seperti ini. She sings the song loudly gitu. Ini untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, she sings the song which was released last year loudly. Kalau teman-teman cek kan keduanya ini sama-sama satu kalimat ya. Ini dia itu tuh membentuk satu kalimat dikasih titik. Ini pun juga sama nih satu kalimat dikasih titik. Udah lengkap ada subjek utama, ada verb utama. Nah, bedanya apa? Kalau untuk yang kalimat A ini, dia ini termasuknya ke kalimat yang simple. Karena dari satu kalimat dia terdiri dari satu klausa. Makanya bisa dikatakan kalimat simple. Tapi kalau teman-teman cek di kalimat yang B ini, dia ini merupakan kalimat yang kompleks. Satu kalimat terdiri dari dua klausa. Satu klausa independen, satunya lagi merupakan klausa dependent. Kalau kita pecah, analisisnya sebenarnya itu tuh ada satu klausa yang berbunyi seperti she sings the song loudly, sama the song was released last year. Tetapi karena kedua klausa itu dia tuh punya kata kunci the song, supaya nanti kita nggak repetitif, nggak ada redundancy, makanya kita bisa menggunakan adjective clause supaya dia membentuk kalimat yang kompleks. She sings the song which was released last year loudly. Nah, bentuknya itu tuh bisa teman-teman cek nih, bahwasanya satu kalimat mungkin dia bisa terdiri dari satu klausa, tapi bisa juga lebih. Kita sedikit bedakan antara klausa sama sentence. Tetapi mereka punya syarat yang sama nih teman-teman. Minimal tuh harus ada subjek utama sama verb utama. Sifat mutlaknya itu. Entah nanti mau ada tambahan berupa objek atau tambahan berupa adverb, mereka-mereka ini additional. Ini untuk yang masuk ke komponen bahasa ya. Terus kita akan geser sama tugas kita yang kemarin. Nah, untuk yang di bagian sini tuh aku tertarik untuk bahas bareng di nomor yang ada di bagian awal sih teman-teman. Audionya tuh dia audio satu. Sambil teman-teman cek di ini ya, eh, kunci jawaban untuk audio satu nomornya nomor 4 sampai yang nomor 5. Ini tuh dia masuknya ke masalah kelas kata sih teman-teman. Jadi yang tertera di situ kan dikatakan it's average temperature in summer, in winter is bla bla bla. Kan kayak gini ya. Nah, yang disampaikan sama teman-teman, ternyata tuh banyak nih yang kasih penjelasan it's. Tapi IT koma atas S-nya yang kayak gini. Jadi bentuknya tuh IT koma atas S. Padahal benernya tuh kita bisa katakan ITS langsung. Kenapa hal ini dipermasalahkan? Perasaan kan kalau kita lafalkan ke dalam bentuk spoken ya, berarti mereka ini punya pelafalan yang sangat persis. It's. Tetapi secara tertulis bentuknya tuh dia nggak bisa asal teman-teman pakai ke bentuk yang sama nih, kita sama ratakan kayak bentuk atas ini. Karena sebenarnya mereka beda fungsi. Kalau kita cek informasi yang IT koma atas S, dia itu sebenarnya adalah singkatan. Kita bisa ambil kayak it is, atau mungkin it was, atau mungkin it has. Karena ada subjek utama, diikuti sama auxiliary. Ini nanti tuh dia bakal membentuk sebuah klausa. Tapi kalau teman-teman cek yang ITS langsung, dia ini merupakan bagian dari pronoun. Terutama kalau teman-teman cek dari yang masuk ke possessive adjective, sama untuk yang golongannya possessive pronoun. Nah, ini masuknya sama pronoun. Konteksnya, kalau kita cek di bagian atas ini, teman-teman. Ini kan is merupakan verb utama ya. Berarti dari bagian sini sampai bagian sini, harusnya tuh dia difungsikan sebagai subjek. Subjek tuh kalau nggak bentuknya noun, pasti kelas katanya berupa noun phrase. Nggak mungkin bentuknya klausa. Jadi nggak bisa kita katakan kayak it is average temperature is, itu kan juga salah ya secara gramatikal. Sehingga dia nggak masuk. Benernya itu tuh kita akan kasih bentuk ITS langsung. Jadi teman-teman harus cek nih, kalau untuk bentuknya ini kita lagi fokus ke fungsi apa. Mau dipakaikan untuk fungsi perenam atau mungkin fungsi yang masuknya ke golongan pausa. Karena banyak banget waktu kita main sosial media terutama ya. Itu kan banyak banget nih, entah native speaker atau mungkin kayak sama-sama foreigner.
ketika menjelaskan atau ngetik pakai bahasa Inggris, mungkin nggak semuanya tuh patuh dalam bentuk huruf kapital yang tepat, punctuation-nya. Terus ada lagi itu tuh kayak bentuk-bentuk seperti ini. Bahkan ada beberapa reels yang pernah aku temuin, kayak kata kunci your itu kan pronunciation-nya mirip nih teman-teman. Tapi kapan kita mau mengatakan your kayak gini atau your kayak gini, itu tuh ternyata banyak yang masih bingung. Padahal native speaker, apalagi untuk yang foreigner yang mungkin masih baru belajar gitu ya. Ini kan agak membingungkan karena secara spokennya dia juga mirip-mirip kasusnya ya. Sehingga ini bakal dipermasalahkan. Jadi nanti kalau teman-teman cek di pronunciation yang perasaan sama-sama persis, tapi boleh dicek konteksnya ya. Ini tuh kita butuh apa? Termasuknya pronoun atau mungkin pausa. Karena meskipun secara spoken kedengaran kayak nggak ada bedanya, tetapi secara tertulis ternyata ini agak bermasalah. Terutama ketika teman-teman nanti itu berhubungan sama soal-soal yang formal atau mungkin akademik di belakang nanti juga untuk kita writing. Ini untuk audio yang pertama. Yang mana ini tuh nyambung nih sebenarnya sama audio dua yang nomornya tuh mana ya? Bikes-bikes tuh. Oh, kalau yang tertulis di situ dia nomornya nomor H, teman-teman. Untuk keterangannya dikatakan sebagai because of its strategic importance. Nah, untuk yang di bagian sini, kalau yang aku temuin di tab scriptnya teman-teman, kan ada ya beberapa tuh yang isiin pakai bentuk because it is important. Terus ada juga tuh yang memberikan penjelasan because langsung, tapi because of its-nya itu tuh pakai koma atas S. IT, koma atas S, strategic importance. Terus ada juga tuh yang kasih penjelasan pakai bentuk yang importantnya pakai important kelas kata yang adjektif. Terus ada yang mengatakan because of its strategic importance. Jadi variasi yang aku temuin di jawabannya teman-teman tuh dia cukup banyak. Nah, untuk yang di bagian sini ini teman-teman kita mungkin bisa cek dari yang ada di jenis konjungsi apa yang kita temukan di situ ya. Kalau kita lihat dari bentuk because ini kan dia ada yang diikuti sama klausa, terus ada lagi itu tuh yang diikuti sama bentuk noun atau noun phrase ya. Kalau untuk yang because ini tuh dalam hal ini setara kayak kita mengatakan since, as, dia itu biasanya bakal diikuti sama klausa. Cuma kalau untuk yang because of, yang setara kayak kita mengatakan due to, ini nanti diikuti noun atau mungkin sama noun phrase. Bedanya gini, kalau teman-teman cek dari keterangan because, misalkan aku bilang seperti ini. Because I could not attend the class, I missed some materials. Because I could not attend the class. Itu tuh masuknya untuk yang ke golongan sini. Ini untuk yang ke because seperti sama klausa. Tapi konteks kali ini kan dia jelas-jelas mengatakan because of nih. Sehingga because of itu tuh harusnya diikuti sama noun atau mungkin pakai noun phrase. Misalkan kita bilang seperti ini. Because of this situation, I could not attend the class. Nah, ini dua hal yang beda. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia tuh macam karena untuk yang artian because sama dikarenakan oleh. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat clue nih, oke, dari dalam audio dia mengatakan because of, otomatis di belakangnya nanti kita bakal cari noun atau noun phrase. Jadi nggak mungkin nih kelas kata yang importance ini diganti sama teman-teman pakai important yang belakangnya pakai T karena dia ini kelas katanya adjektif. Apalagi kalau ada yang menuliskan because of it is strategic important pakai T, otomatis dia salah gitu ya. Ini tuh kalau teman-teman bandingkan sama konjungsi lain macam walaupun. Nah, ini bisa nih. Kayak kita mengatakan even though yang setara kayak kita bilang although untuk situasi lebih santai kita bisa bilang pakai though ini tuh diikuti klausa. Terus kalau untuk yang bentuknya seperti despite atau mungkin in spite of ini nanti diikuti sama bentuk noun atau mungkin pakai noun phrase. Termasuk kayak kita mengatakan seperti ini. Even though it is raining, I still want to go out. Atau mungkin in spite of the rain, I still want to go out. Sehingga mungkin sekilasan tuh intisarinya kan sama ya. Tetapi gimana cara kita untuk mengatur ini tuh kebutuhannya diikuti sama kelas kata apa, dia itu tuh sangat krusial. Ini untuk yang audio nomor 2.
Terus untuk yang satunya lagi yang pengen aku bahas bareng tuh yang hyphenated words nih teman-teman. Audio nomor dua tuh nomor berapa ya? Yang terakhir, nomornya di kunci jawaban tuh tertulis sebagai J. Di bagian sini kita bisa ketemu 30-minute walk. Nah, dari variasi jawabannya teman-teman, di bagian sini tuh ada yang mengatakan 15-minute walk benar, tapi tertulis sebagai bentuk kata-kata, masih dibenarkan ya. Terus ada lagi itu yang mengatakan bentuk 15 minutes dijamakin. Terus ada juga tuh yang belum ketemu sama jawaban tersebut. Ada lagi yang diisi pakai eh sepertiga world call. Oh, ini untuk kelas kata yang lainnya. Jadi variasinya itu juga cukup lumayan. Ada beberapa yang udah ketemu, terus ada beberapa juga tuh yang disampaikan sebagai 15 minutes dijamakin. Nah, kita mungkin bisa bahas bareng ya. Untuk kata kunci 15 minute walk, ini tuh biasa kita temukan dalam hyphenated words nih teman-teman. Yang biasanya ditandai sama tanda strip. Intisari hyphenated words biasanya itu emang ada beberapa kosakata yang dihubungkan jadi satu untuk non utama dalam konteks kali ini ya. Kalau untuk perubahannya, kita mungkin bisa kasih perbandingan ya. Misalkan kita pakai bentuk apa ya? It takes 10 minutes to reach the park by walking. Atau kita bisa bilang kayak gini. It takes a 10-minute walk to reach the park. Ada lagi tuh macam His house has three stories. Stories ini tuh spellingnya ada yang kayak gini, ada lagi tuh yang kayak gini. Terus untuk yang lain kita bisa ketemu kayak this three story atau ada yang mengatakan ini bentuk singularnya. House is being renovated. Kayak gini ya. Nah, kalau untuk bentuk yang lebih sering kita gunakan kan kayak kalimat yang A sama kalimat yang C nih teman-teman. Ini dia bilangnya lebih dari satu nih. Ya udah dijamakin satuannya. 10 minutes. Dia tuh mengatakan 3 lantai. Sehingga kita bisa mengatakan stories kayak gini. Tapi kalau untuk konteksnya yang di hyphenated words kali ini, jatuhnya tuh dia kayak kita mau singular kan. Jadi it takes a 10-minute walk. Kali ini kan dia keterangannya digunakan sebagai objek nih teman-teman. Dia masuknya ke determiner. Walk ini tuh dia bisa difungsikan sebagai noun ya. Nggak cuma ke verb satu, tapi ini pun juga bisa digunakan ke kelas kata noun. Terus untuk 10 minute ini tuh dia jatuhnya sebagai noun penjelas untuk menjelaskan walk yang berfungsi sebagai noun utama. Jadi biasanya kalau memang ada noun penjelas, nounnya penjelas itu tuh dia nggak bisa dijamakin. Yang bisa dijamakin hanya untuk noun utama. Pandangan yang pertama seperti itu. Terus untuk pandangan yang kedua tuh ada beberapa referensi yang juga mengatakan anggaplah 10 minute ini kan dia menjelaskan work ya. Sehingga fungsinya itu tuh mirip sama sifatnya adjektif. Karena dia itu tuh nggak bisa dijamakin juga. Makanya kita bisa arahkan ke bentuk can, nenet. Dalam hal ini kita nggak usah kasih S. Ini pun juga sama. This three-story house ini kan digunakan sebagai subjek utama nih. This itu merupakan bentuk sebagai determiner. House-nya ini merupakan bentuk dari noun utama. Three story ini merupakan noun penjelas untuk menjelaskan noun barusan. Tuh, ini untuk beberapa pertimbangan. Jadi aku nggak mengatakan bahwasanya semua dari konteks hyphenated words itu tuh selalu dalam bentuk yang singular enggak. Tetapi teman-teman perlu lihat konteksnya dulu nih. Dia itu tuh susunan katanya seperti apa, sedang difungsikan kayak gimana. Kalau misalkan situasinya itu tuh sama seperti yang kita bahas kali ini, biasanya memang lebih lazim digunakan untuk bentuk yang singular, can manage, three, story, informasinya kita bisa tekankan seperti itu. Tetapi untuk bentuk yang masuknya ke hyphenated words ini teman-teman di situasi santai kayak kita lagi chatting atau kita lagi main sosial media gitu ya, nggak semuanya bakal menggunakan tanda strip.
Jadi asalkan orang lain paham kan kita nggak sekaku itu ya biasa kalau kita lagi chatting. Jadi makanya memang ada beberapa have method words yang dia tuh tanpa dikasih strip. Cuma kalau untuk situasi formal akademik, terutama buat di IELTS, lebih baik teman-teman juga menaruh perhatian dari bentuk penggunaan punctuation itu. Gitu. Ini sih, kalau yang lain tuh paling ada beberapa yang berhubungan masalah tenses. Ada beberapa kayak verbnya itu tuh harusnya pakai verb 2. Terus ada lagi itu tuh harusnya pakai verb 3 karena masuk ke bentuk perfect nih dari Tam Sanul yang mengatakan since paling gitu-gitu. Kalau untuk lokasi ada beberapa yang spelling lokasinya tuh teman-teman udah bener, ada beberapa yang salah, tapi yang paling kelihatan mencolok kurang tepat itu tuh di aspek-aspek yang barusan kita bahas gitu. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau mungkin ada yang pengen ditanyakan? Dari Kak Dewi, kalau aku cukup Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, Kak Keira jelas Miss. Alright, nih kayaknya nggak ada pertanyaan terkait pembahasan PR kita kemarin ya. Kalau untuk tujuannya kemarin teman-teman diminta buat melakukan task script, sebenarnya itu biar lebih fokus sama kelas kata. Kan setelah kita cobain jadi ketahuan ya. Oh ini ternyata aku sering misheard. Tapi ternyata ini maknanya beda. Atau mungkin secara pronunciation tuh dia sangat persis nih. Tapi untuk bentuk tertulisnya ternyata nggak boleh disamain. Ada yang beda fungsi dan seterusnya. Dari sini kan teman-teman bisa lebih terbiasa untuk melihat detail ya. Sehingga nanti waktu teman-teman latihan, entah dari buku modul atau secara mandiri, ketika teman-teman scoring sendiri di rumah dengan format yang sama kayak official test, harapannya itu lebih terbiasa sama ritmenya. Gitu. Kita akan masuk sama materi hari ini. Kita geser ke PDF ya. Untuk materi hari ini tuh teman-teman diajak buat fokus ke tipe soal yang ada di official test. Kalau untuk yang kemarin kita latihan spelling, itu tuh dia muncul. Tapi kalau untuk yang TypeScript jatuhnya macam pengayaan. Dia nggak akan muncul di official testnya teman-teman nanti. Tetapi kayak lebih ke gimana cara kita supaya kita tuh lebih fokus ke detail-detail oriented gitu ya. Terus untuk yang pertama, kita akan mulai sama tipe filling the blank. Untuk type of questions, kita mulai sama table completion. Tertulis di sini bahwasanya table completion in out listening is a common type of question. It can appear in any section of the listening test. Spend time, prepare the headings, and then predict the missing content of the table. Pay attention to the number of words possible for the answers. After you have prepared the table and the missing answers, listen to the recording and write down the answers as you listen. In the real test, you can listen only once. Intisannya gini, ketika teman-teman nanti mengerjakan soal-soal listening, sebenarnya kan kita tuh udah sah untuk membuka soal, membaca-baca soal ketika instruksi audionya tuh udah dimulai ya. Jadi biasanya kalau kita dengar dari awal tuh kurang lebih bilangnya seperti ini. In this test, you hear blah 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 blah. You have around 50 minutes, 50 seconds to check out your answers before following to the blah blah blah. Intisarinya pasti teman-teman udah tahu nih. Kalau misalkan tiap hari scoring, pasti juga udah hafal ya perintahnya disuruh ngapain. Nah, untuk instruksi umum di awal itu, teman-teman bisa melakukan scanning dari soal yang abis ini bakal kita temukan. Secara tertulis tuh kita mau cari apa sih sebenarnya? Ke perintahnya dulu. Perintah ini kan dia macam-macam. Mungkin bentuknya one word only. Atau bisa juga tuh macam kita ketemu nomor than, ada lagi exactly, tambahan macam or a number atau and or a number. Dia kan perintahnya macam-macam ya teman-teman. Jadi perlu dicek dulu ya. Section kali ini butuhnya tuh berapa kata. Bisakah kita kombinasikan sama angka atau mungkin sekiranya itu nggak bisa. Itu yang paling penting. Terus temanya tuh kita ngebahas apa nih? Temanya kan macam-macam. Termasuk dalam hal ini kita ngomongin flat ya. Kalau untuk yang lain tuh kadang ada yang berhubungan sama bentuk seperti jadwal les. Terus ada juga tuh yang berhubungan sama bentuk laporan ke polisi
Atau kita tuh mau buka akun bank, bisa juga itu tuh kayak rental DVD, macam-macam banget. Teman-teman harus tahu nih, kali ini tuh kita akan ngebahas tema seperti apa. Karena kalau misalkan kita udah tahu temanya itu berhubungan sama makanan kah, secara bentuk tertulis administratif kah, atau mungkin tema apa, biasanya kan secara tidak sadar tuh kita merecall kosakata-kosakata yang emang berhubungan sama tema yang akan kita kerjakan ya. Terus lebih dalam lagi, silakan cek kita tuh mau cari informasi soal apa. Mas kayak ini ya, yang di bagian nomor 4, dia kan udah ada nama depan. Tapi nama belakangnya nggak ada nih. Padahal di section yang lain, kolom yang lain tuh dia lengkap dari bentuk nama depan sama nama belakang. Oh, kemungkinan nomor 4 nanti itu kita bakal cari tahu nama belakangnya dari David. Terus untuk yang lain, misalkan untuk di bagian description, soal tertulisnya tuh dia menggunakan to have, conscious, older, quiet, funny, lazy. Ini semuanya tuh kelas katanya adjektif. Terus untuk outer type itu tuh dia masuknya untuk kelas kata noun phrase, tetapi semuanya sama-sama memberikan deskripsi dari karakter yang sedang dimaksud. Berarti untuk yang soal nomor 2, 5, sama 7, kemungkinan besar nanti itu tuh kita bakal cari tahu kelas kata adjektif atau mungkin noun phrase yang sama-sama memberikan penjelasan dari karakter seseorang. Jadi di sini tuh teman-teman bisa melakukan scanning nih, butuhnya tuh informasi soal apa. Terus nanti berapa banyak kata. Sekaligus kelas katanya itu bentuknya kayak apa. Seperti di 68. Kayak somewhere to keep his bla bla bla. Sebelum titik-titik, ternyata kan dia menggunakan possessive adjective ya. Yang tadi kita bahas bareng di papan tulis. Kalau kita menggunakan bentuk possessive adjective, biasanya di belakangnya itu bakal diikuti noun atau mungkin noun phrase. Sehingga dari sini tuh teman-teman bisa lebih detail. Kita mau cari tahu adjektif top satu atau mungkin noun yang singular atau noun yang plural kan bakal lebih gampang nih untuk kita analisis dan kita prediksikan sebelum kita dengerin audio asli. Yang sini pun juga sama teman-teman. Untuk pranav code, untuk di verdict di sebelah kanan sama sekali nggak ada clue, kemungkinan bakal dapat kelas kata seperti apa, sehingga teman-teman harus bersiap-siap nih. Mungkin mau ketemu bentuk adverb, atau bisa juga noun, atau mungkin bisa adjektif, macam-macam. Kita bisa siap-siap. Terus kalau untuk yang di sebelah kirinya, di bagian problems, did not have any. Sebelum titik-titik, kita kan ketemunya itu tuh untuk ke bentuk seperti quantifier ya. Jadi di belakangnya quantifier yang tadi disebutkan kayak sekelasnya, some, several, ten, atau mungkin minority of, majority of. Kemungkinan kita bakal ketemu seperti noun atau mungkin noun phrase. Ini juga sama di bagian nomor 18-nya. Terus untuk yang nomor 13, there, bla bla bla, is the sidebar. Sebelumnya titik-titik, ternyata dia merupakan possessive adjective. Sehingga setelahnya itu tuh, oh ini mungkin dia masuknya kelas kata noun atau mungkin pakai noun phrase dan seterusnya. Dari sini, ketika teman-teman tuh berhasil melakukan scanning, kan kita jadi lebih tahu ya kebutuhannya itu tuh akan kelas kata atau informasi apa. Sehingga waktu audio soalnya itu tuh muter, kita bisa lebih siap dan nanti kita bisa lebih on point nih sekali denger itu kita udah cukup notice mana yang harus kita ambil sebagai jawaban kita. Ini untuk yang table. Terus untuk yang sentence completion secara instruksinya mungkin nggak akan jauh beda sama table, tapi kita akan baca-baca dulu ya. Disampaikan bahwasanya in this type of question you are given a sentence taken from the listening and you have to decide which word fits in the cap. Remember though that the sentence will not be exactly the same as you hear on the audio. It will be paraphrased. Parafrase ini lebih dalamnya lagi nanti kita bakal pelajari di reading meeting pertama, teman-teman. Tapi intisarinya dari parafrase itu tuh kayak kita memberikan penjelasan yang baru, mungkin kalimat yang baru dengan intisari yang sama seperti yang disampaikan di awal. Approach mengenai parafrase tuh dia macam-macam. Mungkin kita cari sinonim, mungkin urutan kata dibolak-balik tanpa menyalahi aturan grammar. Terus ada lagi tuh kayak struktur kalimat yang berubah. Kalau untuk yang sinonim, misalkan tuh kita ketemu many, many diganti ke numerous. Atau mungkin help diganti pakai assist, satu kata demi satu kata. Terus kalau untuk urutan yang dibolak-balik tuh misalkan aku mengatakan seperti ini. Aku ke supermarket untuk membeli buah, sayur, dan snack.
Tetapi kita balik urutannya tanpa menyalahi aturan grammar seperti ini. Aku beli snack, sayur, dan buah ketika mengunjungi supermarket. Informasinya kan sama nih teman-teman, tapi urutan katanya kan dia dibolak-balik ya. Terus ada lagi tuh untuk yang masuk ke struktur kalimat. Struktur kalimat tuh juga cukup luas sih menurutku. Mungkin kita akan ketemu bentuk yang perubahannya tuh dari aktif pasif atau mungkin direct indirect speech. Bisa juga itu tuh inversion atau mungkin adjective clause, adverb clause. Dia kan sangat banyak. Jadi secara intisarinya dari parafrase ini, teman-teman tuh mungkin bakal mendapatkan keterangan yang intisarinya sama dari bentuk audio sama soal tertulis, tetapi nanti kita harus cari tahu kata kunci yang sama-sama tepat. Kita mau cari subjeknya, kita mau cari verb utamanya, atau yang sedang difungsikan sebagai adverb, itu tuh harus sesuai dari apa yang tertulis di dalam soal itu, sama apa yang kita dengarkan dari audio. Ini yang biasa paling PR. Sedangkan untuk tips strateginya, yang pertama, look the sentences before you start to get an idea of what you'll be hearing. Kita bisa melakukan scanning dari soal-soal tertulis. Terus pay particular attention to the words that come before and after the gap to help you notice when a word is spoken. Supaya kita bisa notice kata kunci titik-titik ini loh diawali dan diakhiri sama kata kunci apa, sehingga kita bisa ngeh nih di dalam audio itu mungkin menit keberapa, detik keberapa. Terus untuk yang ketiga, kita bisa memprediksikan apakah mungkin berhubungan sama nama orang, number, atau mungkin lokasi, dan seterusnya. Sama halnya kayak kita prediksi di bagian atas tadi ya. Sedangkan untuk masalah poin keempat sama poin kelima, intisarinya tuh ngomongin masalah parafrase. Jadi untuk soal tertulis, nanti kan nggak akan sepenuhnya sama seperti audio asli nih teman-teman. Tetapi untuk jawaban di blank-blank, nanti tuh biasanya sama persis dari audio asli. Intisannya itu. Sedangkan untuk yang terakhir dari word limit, ini sama seperti yang biasanya kita bahas bareng. Mintanya tuh berapa nih? Satu kata aja, dua kata, atau mungkin kayak no more than three words or a number and or a number. Karena meskipun intisannya sama kita kasih jawaban buat tipe filling the blank, tetapi kan dia ada aturannya ya. Batasannya itu tuh kalau lebih dari itu otomatis ya bisa terhitung sebagai salah. Terus untuk contohnya, contoh soal ini pun nanti bakal kita gunakan sebagai PR yang dikerjain sama teman-teman tuh hari ini di kelas untuk yang table 2 di atas tadi. Kalau untuk masalah sentence compression, informasinya itu kurang lebih sama seperti yang tadi kita bahas bareng ya. Yang pengen aku ingetin sama teman-teman, karena kita ngomongin konteks kalimat, kalimat itu kan dia wajib ada subjek, wajib ada verb utama, entah nanti ada tambahan berupa objek atau mungkin berupa adverb, ya mereka-mereka ini adalah additional. Sehingga ketika teman-teman menemukan sebuah kalimat yang rumpang, prioritaskan dulu, ini subjeknya mana, verb utamanya mana. Kalau udah ketemu, kita mungkin bisa fokus sama komponen lain. Termasuk kayak di bagian sini teman-teman. Since the late 16th century, the French settlers had made bla bla bla. Keterangan di bagian sini kan awalnya dikatakan untuk adverb of time ya. Since the late 16th century. Terus untuk subjek utamanya ternyata udah ada nih, the French settlers. Terus untuk verb utamanya juga udah masuk had made. Berarti untuk yang di bagian sini kemungkinan besar tuh kita mungkin bakal cari objek. Objek tuh kelas katanya kalau nggak noun, pasti kelas katanya noun phrase. Tetapi karena section kali ini dia mintanya tuh berupa satu kata, nggak mungkin berupa frase. Pasti kelas katanya itu tuh noun, cuma satu aja. Terus untuk yang di bagian sini dikatakan, in the active century, di bla bla bla, that determined how most people made a living. Ini diawali sama adverb of time. Ini subjek utamanya yang hilang. Till determined itu tuh merupakan verbnya, how most people made a living. Jatuhnya tuh dia sebagai sebuah klausa ya, tetapi dalam hal ini difungsikan sebagai objek utamanya. Tapi yang bakal kita cari adalah fungsi subjek yang berupa satu kata aja, kayak gitu. Ini pun juga sama. Untuk keterangan-keterangan yang lain, nanti bisa dianalisis sama teman-teman yang rumpang tuh bagian apanya. Kalau kita udah tahu yang rumpang bagian apa, kita bisa cek nih batasan itu tuh dia harus berapa banyak. Itu. Kalau yang di bagian sini tuh dia ada sedikit perubahan sih teman-teman. Terkhusus untuk nomor 38
di sini kan tertulis local people do not bla 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 crocodiles ya. Nah, nanti ada sedikit perubahan yang juga disampaikan di Google Classroom Instruction untuk yang do akan diganti menjadi are. Tapi untuk yang lain itu tuh dia nggak mengalami perubahan gitu. Ini sih untuk materi hari ini dari tipe soal filling the blank. Sejauh ini gimana dari teman-teman? Apakah sudah siap untuk masuk ke sesi untuk mengerjakan latihan? Ini kalau udah siap untuk masuk ke sesi latihan, kita akan geser sama bagian table ya teman-teman. Boleh dibuka halaman 4 sampai 5. Teman-teman tinggal mengerjakan bagian sini sama bagian sini. Untuk audio, ini masih proses di-upload ke grup WA kelas kita. Kalau untuk cara pengerjaannya itu sama seperti kemarin ya. Di mana nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan soal yang ada di halaman tersebut 4 sampai 5. Terus nanti diberikan kesempatan untuk mengerjakan sekitar 30 menitan. Kalau misalnya dari teman-teman udah selesai gitu ya, kayak 15 menit tuh udah selesai gitu. Mau dilanjutkan untuk pengerjaan PR juga bisa. Karena biasanya dari teman-teman tuh ada juga yang sekalian nyicil untuk pengerjaan PR gitu, sehingga dari selesai kelas tuh udah langsung dikirim ke Google Classroom. Ini untuk PR kita nanti. Terus untuk yang dikerjakan kita di kelas itu cuma sebatas ini, 4 sampai 5. Nanti teman-teman bisa putar audionya berkali-kali, mau 4 kali boleh, 3 kali bisa, sampai menemukan jawaban tepatnya seperti apa. Terus untuk waktu pengerjaan sekarang ini kan masih jam 9 lebih 52 ya. Nanti kita akan bahas bareng 10 lebih 25. Untuk sekarang boleh dikerjakan sama teman.
Oke, ini kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Silahkan persiapan jawaban masing-masing. Kita akan mulai sama latihan yang pertama untuk di bagian people interested in sharing the plot. Untuk yang soal nomor satu, kita akan mulai sama Kak Enji, nomor duanya Kak Dewi, tiganya Kak Keira, empatnya Kak Lia, limanya Kak Ana, enamnya kembali ke Kak Enji, tujuhnya Kak Dewi, nomor delapannya oleh Kak Keira. Silakan disampaikan ke chat Zoom ya teman-teman. Jawabannya disampaikan ke chat Zoom, bukan untuk dituliskan ke layar ya. Oke, untuk soal yang nomor satu dari pekerjaan field parrot disampaikan sama Kak Enggi sebagai sport, iya benar untuk sport teacher. Cuma untuk formatting Kak Enggi, nanti tuh kita akan kasih sports yang pakai S di belakang. Kalau teman-teman perhatikan tuh ini semacam format yang lebih umum kita temukan ke mata pelajaran atau mata kuliah tertentu ya. Sebagai contoh tuh kayak gini, kalau kita ngomongin art, seni, ini kan dia nggak mungkin di zaman kini. Tapi kalau misalkan kita ngomongin jurusan kesenian atau mungkin kayak pelajaran kesenian, kita lebih sering ketemu itu sebagai arts yang ada S di belakang. Terus mathematics. Terus kali ini kita ngomongin sports yang ada S di belakang. Jadi biasanya tuh beberapa kosakata tertentu, mungkin intisarinya kita udah nangkep, tetapi untuk format yang berhubungan sama mata pelajaran, mata kuliah, kadang tuh kan dia kayak nggak sama seperti keterangan pada umumnya ya. Sehingga di bagian sini kita tuh bisa arahkan untuk sports yang pakai S di belakang untuk menunjukkan format yang sama seperti mata pelajaran atau mata kuliah. Sports teacher di situ. Tapi meskipun pelafalannya itu dia emang nggak semuanya sports teacher, S-nya mendesis di belakang tuh nggak selalu teman-teman. Cuma secara format dia itu tuh tetap akan disampaikan pakai sports untuk kasusnya listening IELTS. Terus untuk yang soal nomor dua, ini disampaikan oleh Kak Dewi sebagai energetic. Iya, udah bener. Ini tuh kita ngomongin masalah karakter-karakter yang ada di dalam link kali ini ya. Jadi untuk kelas kata dari kolom deskripsi ini tuh rata-rata emang ke dalam golongan kelas kata adjektif. Ada juga tuh untuk yang masuk ke noun phrase, tetapi dia masih memberikan penjelasan atas karakter yang sedang dibicarakan. Ini udah bener. Terus untuk yang soal nomor tiga, bla 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 because of equipment, oleh Kak Keira disampaikan sebagai big rooms. Ini tuh bentuknya singular, Kak. Jadi bisa dihapus S-nya ya. Big room untuk satu orang di field part ini. Big room because of equipment. Terus untuk yang nomor 4 dari David ini, oleh Kak Lia disampaikan sebagai Spencer. Iya, spellingnya benar seperti disampaikan Kak Lia di chat Zoom ya. Terus ini tuh hati-hati sama masalah bentuk huruf kapital teman-teman. Sama seperti yang disampaikan kemarin untuk yang masuk ke bentuk listening. Terus ada gitu buat yang reading juga. Nanti ketika kita memberikan penjelasan, teman-teman tuh bisa kasih full caps lock. Atau mungkin huruf kapital sesuai sama kebutuhan. Termasuk kayak spell ini ya. Teman-teman kalau misalkan spellingnya benar, tapi S-nya pakai S kecil, otomatis nanti tetap terhitung sebagai salah. Harus di double check. Sedangkan untuk yang nomor 5 dari order, quiet, bla bla bla, oleh Kak Ana disampaikan sebagai hard spasi, working spasi, person. Nah, ini tuh bisa dicek kembali masalah spellingnya, Kak. Jadi, hard working, kita kasih satu kata kunci itu tanpa ditambahin person di belakang. Karena kalau kita lihat di dalam kolom deskripsi ini kan dia nggak ada kayak two health conscious men, older guy, atau mungkin quiet boy. Kayak gitu kan dia nggak ada ya. Tangan person atau mungkin bentuk-bentuk seperti itu tuh dia nggak bisa kita tambahkan. Dan untuk yang soal nomor 5 ini,
Nanti itu teman-teman bisa kasih hardworking aja tanpa tambahan person. Dan hardworking itu kan kadang spellingnya dia macam-macam ya. Intinya tuh pekerja keras sifat itu sendiri. Tetapi mungkin ada nih yang pernah ketemu hard spasi working, hard dikasih strip dikasih working. Nah, kasusnya ini tuh sebenarnya sama kayak kita menggunakan awalan di atau ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun kita native speaker bahasa Indonesia, tetapi kan kita sering ketukar-tukar ya untuk penggunaan di seperti apa. Kalau di yang ada hubungannya sama fungsi lokasi, kayak kita mengatakan di sekolah atau di rumah, ini tuh harusnya mereka dipisah. Tetapi di untuk awalan kata kerja, kayak kita mengatakan ditemukan atau mungkin diketahui. Nah, kayak gini, informasi itu tuh mereka harus digabungin. Jadi sebenarnya itu tuh banyak banget bentuk spelling-spelling ini antara spasi, tanda strip, atau mungkin koma atas yang secara bentuknya tuh kelihatan nggak dipermasalahkan asal orang lain paham waktu kita chatting atau kita atau main sosial media. Tetapi untuk tulisan-tulisan formal nanti bisa dicek kembali sama teman-teman. Yang bentuknya baku dia itu tuh ada di kamus. Formatnya kayak apa? Karena kalau misalnya teman-teman tuh intisarinya benar, tapi formatnya ini salah dari segi spasi, atau tanda strip. Nah, nanti itu bisa disalahkan untuk konteksnya IELTS nih. Jadi boleh dicek kembali ya. Ini untuk yang nomor 5 hardworking. Terus untuk yang nomor 6 kita lanjutin. Nomor 6 ini KNG sampaikan untuk yang engineer. Ya, bener nih. Hati-hati sama masalah spelling, karena kita biasanya tuh sering ketukar-tukar. Atau mungkin engineer, tapi yang di belakang bukan double E, tapi pakai I satu aja. Nah, ini bisa dicek lagi sama teman-teman. Terus untuk yang nomor 7 not bla 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 or bla bla bla, ini tuh dia merupakan satu nomor yang sama ya teman-teman. Oleh Kak Dewi disampaikan sebagai kompetitif or stress. Ini benar sebelah Kak. Nomor 7 tuh kompetitifnya benar. Tapi yang satunya tuh pakai stress, pakai ed ya teman-teman. Untuk soal seperti ini, entah di listening ataupun untuk di reading, biasanya kan emang ada nih teman-teman kayak bla bla bla, terus tengah-tengahnya ada konektor, terus bla bla bla. Padahal dia masih di nomor yang sama. Nah, konektornya ini teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu tulisin ke lembar jawab kita, karena ada beberapa kasus di mana kalau kita nulisin konektor sekalian di jawaban kita, nanti itu bisa terhitung sebagai salah karena kelebihan kata. Kalau untuk kasusnya ini mungkin dia nggak masalah nih, karena batasannya kan dia tiga kata. Ini isinya satu kata, yang sini satu kata, tambah satu konektor ya, tiga kata masih pas ya. Cuma kalau misalnya kita ketemu nih keterangan kayak not only bla bla bla, but also bla bla bla, kan nggak mungkin nih kita tulisin but also sekalian di jawaban kita ya. Jadi untuk situasi seperti itu, ada banyak referensi yang menyarankan untuk fungsi konektor tengah-tengah, nanti itu bisa teman-teman kasih bentuk koma atau mungkin bisa kasih titik koma. Ini tuh lebih aman karena kita nggak perlu sebutin and atau or. Misalkan ada not only but also-nya dan nggak akan rawan untuk terhitung lebih dari yang disarankan oleh section itu. Pertama-tama ini. Terus yang kedua, masalah kelas kata. Kata kunci stres yang belakangnya nggak ada ed, itu tuh kelas katanya noun. Tetapi kompetitif kelas katanya adalah adjektif. Padahal tengah-tengahnya sini teman-teman tuh menemukan bentuk or. Di mana kata kunci and atau or, depan belakangnya tuh dia pasti punya kelas kata yang sama. Sebagai contoh tuh kita mau mengatakan kayak gini. Reading, copying, and writing. Belakangnya copying. Terus ada lagi tuh misalkan kita mau mengatakan bentuk seperti diligent, dikasih or, belakangnya tuh pakai smart. Jadi untuk kelas kata ini pun juga biasanya kita dapat clue mengenai bentuk apa yang lebih disukai atau lebih cocok sama konteks, di mana itu tuh ketahuannya dari konteks ini. Termasuk kayak tadi yang kita bahas bareng di papan tulis yang konteksnya konjungsi because of itu kan juga sama ya, membantu kita untuk lebih fokus. Kali ini tuh fungsinya kelas kata apa, termasuk untuk situasi ini paralel seperti yang disampaikan sama Kak Dewi. Terus pertimbangan ya, kenapa nih kok tadi tuh aku nggak denger kok dari dalam audio yang mengatakan stressed tuh, nggak ada tuh stressed. Itu tuh bilangnya perasaan cuma stres gitu aja gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya tergantung dari bentuk kelas kata apa yang disampaikan sama teman-teman. Karena untuk yang ed ending words
biasanya tuh nggak semuanya disampaikan bukan arrived, bukan stopped, bukan juga pakai stressed, tetapi kita cukup mengatakan stressed, arrived, stopped, kayak gitu. Dan ini aturannya tuh sama seperti yang aku sampaikan di grup WA kelas kita, teman-teman. Ini aku barusan kirim video di YouTube. Kalau untuk kata kunci ed ending words, biasanya itu tuh nggak selalu disampaikan dengan pelafalan yang sama persis. Kalau yang dibaca ada tulisan i sama d, itu tuh artinya dia dibaca. Misalkan kita mengatakan started, wanted, needed, hated, itu tuh artinya dibaca. Tetapi untuk kayak sebelah tengah-tengah, dia kan deh aja ya. Sehingga kita bisa mengatakan claimed, used, enjoyed. Terus untuk yang sebelah kanan, itu kan dia kayak gitu ya pronunciation-nya. Kita bisa melafalkan sebagai fixed, washed, looked. Nah, bentuknya tuh dia seperti itu. Jadi untuk akhiran ed emang nggak semuanya tuh akan kita sampaikan dalam bentuk yang langsung disampaikan arrived, stopped, atau mungkin stressed. Itu tuh nggak semuanya. Tetapi perlu teman-teman cek nih, mereka ini ketika dilafalkan dalam bahasa Inggris, bentuk idealnya tuh kayak apa? Apakah udah bener, atau mungkin emang secara pronunciation tuh mungkin suaranya nggak kedengeran sama sekali, tetapi cara tertulisnya tuh dia itu tuh harus beda lagi nih, menyesuaikan dari aturan. Jadi agak trikinya di situ biasanya ya kalau tulisan ini. Terus kita lanjutin untuk yang nomor 8 somewhere to keep his bla bla bla. Nomor 8 ini nomor 8 tadi siapa ya? Nomor 8. Oh, oleh Kak Keira. Oleh Kak Keira disampaikan sebagai bicycle. Ya, udah bener nih. Nanti teman-teman bisa double check karena keterangannya bicycle tuh kita sering ketukar-tukar ya, terutama dari I sama lokasi Y-nya. Jadi untuk yang masuk di section pertama. Terus kita lanjutin untuk section terakhir. Terakhir kali aku panggil Kak Keira, berarti untuk yang nomor 11 kita akan mulai dari Kak Lia. Nomor 12-nya Kak Ana, 13-nya Kak Enji, 14-nya Kak Dewi, nomor 15 Kak Keira, 16 Kak Lia, 17-nya oleh Kak Ana, 18 Kak Enji, terus 19-nya oleh Kak Dewi. Yang belum diisi soal nomor berapa ya? Dari nomor 11 11 tadi siapa? Dari Kak Lia. Kalau misalkan Kak Lia udah selesai, nomor 11-nya bisa disampaikan. Terus 12 itu 19, nah 15. Yang 16 Kak Lia disampaikan juga. Oh, ini masih diketikkan. 17 oleh Kak Ana. 17 udah belum ya? 17-nya belum. Dari Kak Ana bisa disampaikan. Kita sambil bahas bareng, kalau teman-teman udah selesai semuanya, kita akan mulai sama yang nomor 11 ya.
Untuk nomor 11 ini, easy to bla bla bla. Kalian sampaikan yang move around. Ya, bener nih. Ini tuh dia ada dua jawaban sih teman-teman. Jadi jawabannya Kak kan bener ya. Terus untuk opsi lain, teman-teman pun juga bisa mengatakan sebagai move about. Jadi biasanya tuh ada beberapa soal dari listening atau reading. Yang satu nomor yang sama itu tuh dia punya beberapa jawaban. Kalau di kunci jawaban tuh kayak kita cek di buku Cambridge atau recent actual test, buku Barron's gitu misalkan. Kadang tuh kayak bla 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 garis miring bla 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 garis miring bla bla bla. Itu tuh dia sama-sama dibenarkan. Tapi ketika teman-teman mengerjakan tugasnya sebagai siswa, sebagai peserta waktu official test, nanti tuh pilih salah satu jawaban aja ya. Jangan semua-muanya itu tuh dimasukin ke situ. Karena biasanya malah akan terhitung sebagai salah. Terutama kalau misalkan emang lebih dari aturan batasan kali ini. Jadi bisa terhitung sebagai salah. Terus kalau untuk pertimbangan yang lain, kenapa kok di satu soal yang sama tuh ada beberapa jawaban yang sama-sama dibenarkan? Kadang tuh ada lebih dari satu klausa rujukannya, mungkin bisa juga di kalimat yang lain, tapi mereka-mereka ini sama-sama cocok untuk mengisikan jawaban di soal tersebut. Jadi biasanya karena beda-beda rujukan, sama-sama benar, nanti bisa kita pilih salah satu. Konteksnya seperti itu. Terus untuk nomor 12 kita lanjutin. Di nomor 12 ini did not have any bla bla bla. Oleh karena disampaikan sebagai breaks. Ya, bener nih. Yang tulisannya brakes ya teman-teman, bukan breaks. Karena mungkin ada beberapa tuh yang sering ketukar-tukar dari homophone, homonim. Ini aku sedikit ceritakan. Untuk homophone atau homonim ini biasanya tuh ada hubungannya sama bagaimana cara kita memberikan pelafalan. Jadi masih nyambung ya sama kemarin pas kita bahas bareng buat phonetic symbols. Kalau untuk masalah homophone, homophone ini tuh bisa diartikan homo sebagai sama, satu sejenis sesama. Phone itu tuh adalah suara. Beberapa yang kita bisa cek tuh misalkan kayak weather, weather untuk cuaca atau weather untuk apakah. Mereka ini kan secara spelling beda ya, maknanya juga jelas nggak sama. Tapi secara pronunciation dia sama persis. Terus ada lagi tuh flower. Flower untuk bunga atau flower untuk tepung. Mereka ini pun juga punya pronunciation yang sama persis. Kali ini ada yang hubungannya sama ini ya, brackets. Terus ada lagi breaks. Kita sama-sama kasih penjelasan sebagai breaks. Di mana nanti teman-teman bisa pilih salah satu yang sesuai sama konteks. Ini tuh kita benernya ngomong pasti bunga atau tepung. Kita ini ngomongin cuaca atau mungkin konjungsi berupa apakah atau mungkin breaks yang berhubungan sama rem atau breaks yang berhubungan sama jeda atau ada yang rusak. Nah, itu tuh bisa dipilih sama teman-teman. Dan kalau kita bandingkan selain homophone, ada lagi tuh yang dinamakan sebagai homonim, teman-teman. Homonim itu dari nim, nama atau tulisannya itu tuh dia yang sama. Tetapi mungkin secara pelafalan dia beda, dan dari pelafalan yang beda itu bakal memiliki makna yang beda juga. Termasuk kayak tulisan ini, live, yang pakai V. Untuk tulisan ini kan kita bisa mengatakan sebagai live, dalam artian I live in Indonesia. Aku tinggal di Indonesia. Tetapi untuk tulisan live, broadcast, siaran langsung, itu tuh dengan tulisan yang sama pakai V, tetap aja dia dikatakan sebagai live, live broadcast. Terus ada lagi tuh tulisan ini. Kita bisa mengatakan sebagai present atau mungkin sebagai present. Jadi biasanya tuh kalau kita mengatakan sebagai present, difungsikan sebagai koma, kayak kita mengatakan aku menghadiahkan, mempersembahkan, mempresentasikan, itu tuh dikatakan sebagai present. Tapi kalau dikatakan sebagai present, present itu tuh untuk yang artian hadiah. Sama halnya kayak kita mengatakan gift, present, hadiah. Ada lagi tuh present yang dikatakan untuk waktu. At present, sekarang-sekarang ini, bla bla bla. Makanya ada yang, ini ya quote dari Master Oogway, kalau teman-teman ada yang pernah nonton Kung Fu Panda, aku lupa nih, Kung Fu Panda keberapa. Kurang lebih tuh dia bilangnya seperti ini. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift because it is present. Jadi kalau untuk yang kemarin itu sejarah, besok itu tuh masih misteri, hari ini tuh adalah hadiah. Makanya dikatakan sebagai present. Jadi untuk keterangan itu tuh dia mempunyai pelafalan yang sama nih, kayak kita mengatakan hadiah gitu. Terus untuk lebih lengkapnya lagi, ini tuh aku juga ada
beberapa list yang bisa teman-teman gunakan sebagai perbandingan ya teman-teman. Untuk yang masuk homofon ada beberapa tuh homofon, homonim, homograf. Nanti bisa teman-teman cek di situ ya. Ini untuk yang secara umum dari homofon, homonim. Terus ada juga tuh untuk yang masuk kayak beberapa Q-nya sih teman-teman. Terutama untuk yang homofon, ini tuh ada juga untuk listnya seperti barusan. Jadi nanti bisa teman-teman pelajari nih. Ternyata kalau kita mau melafalkan sebuah kata tuh ada beberapa yang kayak aturannya beda-beda ya. Termasuk kayak cara tertulisnya itu tuh dia sama, tapi cara bacanya beda. Tergantung dari meaning apa yang pengen kita tekankan. Tapi ada juga tuh beberapa yang mungkin punya pelafalannya sama persis. Meskipun secara meaningnya tuh dia nggak sama. Ini yang biasanya agak tricky. Untuk soal yang nomor 12, kita benar nih mengatakan dengan tulisan Brax. Terus kita lanjutin untuk yang soal nomor 13, Babies could travel their bla 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 in the sidebar. Oleh KNG disampaikan sebagai fingers, tapi dijamakin ya. Nah ini benar. Konteksnya jamak atau singular ini kan kemarin sempat kita bahas bareng nih teman-teman. Kadang tuh dari bentuk tertulisnya, kita dapat clue termasuk kayak ini. Babies. Babiesnya kan lebih dari satu nih. Misalkan ada satu baby yang kejepit tuh satu jari telunjuk gitu. Nah, ada baby lain, otomatis kan ada jari lain ya, sehingga bisa kita katakan ke bentuk yang jamak. Tetapi paling mutlak ketika teman-teman tuh dengerin dari audio soal, apakah dia itu secara singular atau mungkin ke plural. Jadi ini dua indikator yang bisa kita gunakan sebagai penentu. Yang pertama secara konteks soal tertulis, kadang tuh memang ada beberapa soal yang ngasih kita clue ini tuh singular atau plural termasuk kayak di soal nomor 13 yang paling mutlak dari audio. Teman-teman gimana dengerinnya apakah singular atau mungkin plural gitu. Terus untuk yang nomor 14 kita lanjutin ya. Untuk verdictnya ini disampaikan oleh Kak Dewi sebagai satisfactory. Ya, udah bener. Nomor 15 is it true bla bla bla. Oleh Kak Keira disampaikan sebagai put together. Iya, bener. Opsi lain yang sama-sama dibenarkan, kita pun juga bisa mengatakan sebagai put it together. Pilih salah satu. Yang nomor 16, spaces between the parts were bla bla bla. Oleh Kalia disampaikan sebagai true white. Ya, benar nih. Tuhnya teman-teman nggak bisa hilangkan ya. Hanya white aja dia kurang masuk dalam konteks kali ini. Pertimbangannya karena dari dalam audio kan juga setelah auxiliary ada true, terus ada white. Tetapi kalau white aja, ini otomatis bisa terhitung sebagai salah. Pertimbangannya, ini tuh ada yang berhubungan sama konteks positif negatif atau yang netral nih teman-teman. Terutama kalau kita lihat dari perspektifnya penggunaan adjektif ya. Jadi kalau misalkan kita pakai penggunaan yang netral itu tuh ya udah dari adjektifnya tuh apa, pakai white gitu. Terus untuk yang positif itu kayak kita bersyukur atas situasi ini atau kita suka sama situasi ini. Misalkan kita mengatakan white enough. Contohnya kayak this room is wide enough to accommodate many people. Nah, kita bisa mengatakan wide enough. Kita kayak suka, bersyukur, atau ya kita seneng nih sama situasi barusan. Tetapi sebaliknya untuk yang negatif, jatuhnya kan kita agak menyayangkan ya. Jadi bentuknya itu tuh kayak too wide. Ini loh, ruangannya itu terlalu besar. This room is too wide for me to clean it by myself. Nah, kita bisa mengatakan seperti itu. Jadi bentuk yang positif, negatif, atau netral, mungkin nggak akan 100% kayak ditegesin di banyak referensi. Cuma kalau teman-teman perhatikan dari conversation, entah untuk situasi ini, kan kita bisa menangkap makna implisitnya ya. Oh ternyata ini nih yang dia tuh agak menyesalkan sama situasinya, atau dia tuh suka sama situasinya. Dalam hal ini, karena konteksnya kan problems. Sehingga ini pun juga menekankan kenapa kita nggak bisa asal hilangkan true di bagian awal di untuk yang nomor 16. Sedangkan 17 dari verdict ini, 17 disampaikan sama Kak Ana untuk yang dangerous. Ya, udah bener nih. Terus nomor 18 did not have any bla bla bla. 18 oleh Kak Enggi disampaikan sebagai wheels. Iya, bener. Tapi nanti hati-hati masalah singular sama pluralnya. Kalau dia itu kurang tepat, bisa terhitung sebagai salah. Dan yang terakhir untuk 19, verdict ini disampaikan oleh Kak Dewi sebagai passed by. Ya, benar nih. Untuk jawaban lain yang sama-sama dibenarkan, kita bisa mengatakan best
atau the best. Bisa juga pakai the best by atau mungkin pakai safe. Ini sama-sama dibenarkan, tapi nanti bisa dipilih salah satu sama teman-teman ya. Timbangannya sama seperti yang tadi dijelaskan. Kadang memang ada beberapa soal yang satu soalnya itu punya referensi lebih dari satu lokasi. Mungkin beda klausa, mungkin beda kalimat, sehingga ini tuh sebenarnya sama-sama masuk untuk merespon soal yang sama itu. Tetapi kan nggak mungkin ya kita akan masuk-masukin semua jawaban yang possible itu. Sehingga bisa dipilih salah satu, nanti teman-teman bisa sampaikan ke dalam answer sheet. Kalau misalkan kita tuh bener nih, misalnya nomor 19 ya, aku katakan best, garis miring safe, ini nanti tuh bisa dianggap sebagai salah ya teman-teman. Karena kata kunci best atau safe ini, meskipun dia tuh nggak melebihi dari aturan yang dikatakan tidak boleh lebih dari 3 kata, tetapi kita memang diminta untuk memberikan satu jawaban aja. Itu yang harus digarisbawahi sama teman-teman. Kalau nanti ketemu soal yang perasaan kalimat pertama bisa nih dibagi sebagai referensi, yang kalimat kedua tuh juga sama-sama benar, tetapi untuk di answer sheet silahkan pilih salah satu. Gitu. Ini sih dari latihan kita hari ini. Sejauh ini, apakah mungkin ada kendala terkait yang pengen disampaikan sama teman-teman? Dari Kak Dewi, Kak mau tanya, jadi nomor 3 aku dengarnya dari audio big rooms juga, padahal logikanya yang bener big room. Nah ini kadang kita jadi bingung. Untuk yang nomor 3 tuh bagian sini ya, oke. Coba aku cek audionya dulu ya, Kak. Kalau untuk yang soal pet share tadi tuh, untuk yang pet share dari yang barusan. Don, who are looking for a third person to share their flat. First, you have some time to look at. Ini suaranya di teman-teman udah kedengeran belum ya? Terdengar, Kak, jelas. Oke, nah kita akan masuk ya. Untuk pembahasan di soal yang nomor 3, ini tuh berhubungan sama the parrot untuk special requirement yang dia punya. Questions 1 to 5. In the exam, you would have 25 seconds to look at the questions. Pause the recording for 25 seconds now. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi Craig, been home long? Yeah, quite a time. Did anyone phone about renting the spare room? Yeah, we've had 3 phone calls about it. Really? Yeah. Do you want to hear about them? Sure. Right. The first one was called Phil Parrott. The name of the first person who phoned was Phil Parrott. So Parrott has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hi Craig, been home long? Yeah, quite a time. Did anyone phone about renting the spare room? Yeah, we've had 3 phone calls about it. Really? Yeah. Do you want to hear about them? Sure. Right. The first one was called Phil Parrott. Uh-huh. He's a teacher. He's just qualified and he teaches sports. Ini untuk sports yang tadi sempat kita bahas bareng ya. Untuk S-nya di yang nomor 1. Okay. Actually, I'm not sure about him. He certainly sounded energetic, but he asked lots of questions about whether we smoked and what sort of food we cooked. Yeah. I mean, we don't exactly live on pizza and chips and takeaways. Well, not quite, but... But he might be a bit too health conscious to really fit in with the sort of life we lead. Yeah. And he asked a lot of questions about the room. He said he needs a big room because Ini Kak, untuk yang di bagian sini tuh big room, tapi bukan rooms. Oh iya, oke, Kak. Akhirnya ya. Setuju, Big Room. Kita ulang dikit about lagi the ya. room. He said he needs a big room because he's got lots. Nah, ini untuk big room. S-nya kan dia nggak ada ya, sehingga bisa kita katakan untuk yang big room tanpa S. Oke, noted, Kak.
Oke. Terus, dan kalau misalkan hardworking kita salah tulis jadi hard dikasih strip working, ini skornya akan 0 Kak? Ya, bener Kak. Ini tuh aturannya sama seperti yang kemarin kita bahas bareng. Kalau teman-teman secara spellingnya tuh dia kurang pas, spelling ini kan kadang ada yang hurufnya ketukar, ada huruf yang hilang, huruf kelebihan, terus ada lagi tuh kayak spelling ini dikasih spasi atau kasih strip. Itu kan juga sama-sama ke spelling ya Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman cek atau ragu-ragu, hardworking tuh benernya gimana sih spellingnya? Boleh dibuka kamus masing-masing. Kalau untuk bentuk yang baku, kita kan bisa kasih bentuk seperti hardworking tanpa dikasih jeda. Terus ada lagi tuh nggak usah dikasih strip juga ya. Sehingga bentuk seperti ini nantinya itu tuh bakal kita gunakan sebagai highlight utama. Kalau misalkan lebih dari itu atau bentuknya tuh kurang sesuai, dia bisa terhitung sebagai salah. Dari Kak Ana, nomor 3 kalau jawabannya a big room gitu, apakah betul Kak? Tadi kayaknya ada di audionya. Kita coba cek lagi ya Kak Ana. Untuk nomor 3. Yeah. And he asked a lot of questions about the room. He said he needs a big room because he's got lots Needs big room. to lead. Coba. Yeah. And he asked a lot of questions about the room. He said he needs a big room because he's Iya, kalau untuk yang di bagian sini misal teman-teman ada kasih bentuk masih dibenarkan ya, karena dia tidak lebih dari 3 kata. Tapi kalau untuk yang dikasih bentuk yang jamak, nanti bisa dihitung sebagai salah, karena keterangannya kan dia masuknya untuk bentuk yang singular. Gitu. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman? Dari Kak Dewi jelas Kak, dari Kak Nan baik Kak. Iya, sama-sama Kak. Ini kalau untuk hal utama kita ya. Kalau untuk PR-nya teman-teman nanti tuh silakan dicek di instruksi Google Classroom untuk semua soal di sentence compression dari transport, terus ada crocodile, sama ada lagi untuk yang manufacturing. Jadi untuk kedepannya nanti, ketika teman-teman diberikan waktu pengerjaan di kelas untuk mereview, kalau misalkan sisa waktunya masih banyak gitu ya, itu tuh bisa dipakai untuk nyicil PR di rumah nanti. Karena dari dari teman-teman kan mungkin ada yang masih baru kenal sama IELTS, ada juga yang udah terbiasa sama ritmenya ya. Jadi untuk muter audio mungkin ada beberapa yang butuh audionya diputar 2 kali cukup, 1 kali cukup. Mungkin ada beberapa yang kayak harus putar berkali-kali sebelum kita temukan jawaban paling spesifiknya seperti apa. Jadi nggak ada masalah. Teman-teman bisa putar audionya berkali-kali sampai dapat jawaban benernya. Terus nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lain udah selesai ketemu jawabannya, bisa diteliti kembali. Karena setelah kita cek kan, meskipun mungkin kita udah selesai, biasanya tuh ada yang perlu kita double check ya, termasuk kayak spelling. Terus ada lagi tuh ID-ID yang tadi kita bahas juga. Nanti bisa diteliti kembali sama teman-teman. Kalaupun emang kita udah yakin sama jawaban kita, sisa waktunya masih cukup untuk kita pakai untuk menyicil pekerjaan rumah nanti, teman-teman tuh juga bisa nih nyicil. Sehingga selesai kelas, tinggal copy aja jawabannya ke Google Classroom, terus teman-teman nggak usah mengerjakan lagi gitu. Ini tambahannya ya. Terus kalau misal sejauh ini teman-teman udah aman, nanti tinggal mengerjakan PR di rumah, mungkin kita bisa wrap up kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama Kak. Iya, sama-sama Kak.